Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik
dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen, artinya kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya, dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah. Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya, dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang
juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Teck menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelapung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Teck terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis, karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter, terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun. Sehingga, bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair.
Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi. Dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu.
Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni, dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana, dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek.
Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama